Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 57 hingga bab 62. Bab 57. Saudaraku Jiang Tian. Pada saat itu, ketika Shen Lei dipukuli hingga kakinya hampir lumpuh oleh Liu Wangfeng, Li Dani langsung memutuskan hubungan dengannya dan berpaling ke seorang abang besar dari dunia hitam. Shen Lei pernah mendatangi apartemennya untuk memohon agar mereka rujuk kembali. Namun yang ia dapatkan bukan belas kasihan, melainkan pukulan tanpa ampun dari Li Dani sendiri. Sejak saat itu, hatinya benar-benar hancur. Tampaknya kembalinya Jiang Tian telah memicu efek kupu-kupu. Sejarah tidak sepenuhnya berulang. Perpisahan mereka justru terjadi lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Dani, jangan pergi. Beri aku satu kesempatan saja. Kita mulai lagi dari awal. Aku akan mencintaimu seumur hidup dan membuatmu bahagia. Shen Lei panik. Ia mencengkeram pergelangan tangan Li Dani dengan segenap kekuatannya, memohon tanpa peduli harga diri. Cintamu itu ada gunanya. Li Dani tertawa menghina. Keluargamu memang dulu bergerak di bidang konstruksi, tapi sekarang rantai modalnya putus. Kamu sendiri cuma bisa jadi karyawan biasa. Gajimu setahun bahkan tidak sampai 100.000. Itu saja tidak cukup untuk membeli satu tas bermerek untukku. Tanpa uang, dengan apa kamu mau membahagiakanku? Dengan janji kosong? Dasar pembohong. Ia melepaskan diri dengan kasar, lalu mengangkat tas di tangannya dan mencibir. Lihat tas ini. Ini hadiah dari pacar baruku. Louis Vuitton edisi terbatas, harganya 100.000. Kamu sanggup beli? Kamu sudah punya tas itu 3 bulan lalu. Shen Lei terkejut. Waktu itu kita bahkan belum putus. Kamu sudah mengkhianatiku. Shen Lei akhirnya menyadari kebenaran. Amarah membara di dadanya, namun pada akhirnya ia tetap tidak sanggup menyentuh Li Dani. Dani, bagaimana bisa kamu sekejam ini? Berapa banyak yang sudah Shen Lei korbankan untukmu? Li Rui tak tahan lagi dan meluapkan amarahnya. Demi menghidupimu, demi membeli cincin lamaran, dia minum bersama klien sampai lambungnya berdarah, lembur sampai masuk rumah sakit. Saat keluarganya masih kaya, banyak gadis bangsawan mengejarnya dan dia bahkan tak melirik satupun, hanya setia padamu. Apakah kamu masih manusia setelah melakukan ini? Hemp, pengkhianatan apaan? Li Dani membalas dengan wajah tanpa malu. Dia cuma pecundang, memang tidak pantas untukku. Aku bebas membuangnya kapan saja. Lagi pula, aku sudah bilang putus. Dia sendiri yang tidak mau, salahku di mana? Shen Lei mengguncang bahunya dan meraung. Katakan padaku, siapa bajingan itu? Aku akan membunuhnya. Hemp, aku ini. Seorang pria botak dengan senyum bengis melangkah masuk dengan santai, diikuti beberapa pria bertubuh kekar. Ia menatap Shen Lei dengan angkuh dan mencibir. Aku yang membuatmu jadi tanduk. Terus kenapa? Kamu sampah. Aku akan membunuhmu. Shen Lei meledak amarah, hendak menerjang. Li Rui segera menariknya kembali ke sofa dengan wajah pucat ketakutan. Shen Lei, tenang. Jangan gegabah. Dia Fu Xinghui, pemimpin Starlight Association. Itu dia? Wajah semua orang berubah. Starlight Association dan Black Shark adalah dua organisasi dunia hitam yang dulu merupakan cabang Longwei. Setelah Longwei memutihkan reputasinya dan berubah menjadi Longwei Group, kedua organisasi itu memisahkan diri. Meski begitu, kekuatan Starlight tetap menakutkan. Mereka memonopoli lebih dari setengah bisnis pasir, tanah, dan proyek konstruksi di Linzhou. Ratusan preman siap membunuh kapan saja. Fu Xinghui terkenal sangat kejam. Ia telah membunuh 6 atau 7 orang, dan jumlah korban yang cacat di tangannya tak terhitung. Dengan dukungan Dragon Vive dari Longwei dan Tang Wannian dari keluarga Tang, ia hidup bebas tanpa tersentuh hukum. Bagaimana mungkin para pekerja kantoran biasa seperti mereka berani menyinggung orang seperti itu? Tinju Shen Lei mengepal erat, tubuhnya gemetar menahan amarah. Namun akhirnya ia tetap mundur dan duduk dengan putus asa. Penghinaan. Terlalu memalukan. Hage, dia terus menggangguku dan bahkan memakiku. Ajari dia pelajaran. Li Dani memeluk lengan Fu Xinghui, dadanya menempel erat, bertingkah manja. Berani mengganggumu? Dia pikir dia siapa? Bahkan anjing lebih berharga darinya. Fu Xinghui tertawa kasar, lalu mencubit bokong Li Dani hingga ia terkikik. Hehe, ini baru namanya nakal? Nanti malam di hotel, aku akan pakai 18 gaya, baru kamu tahu apa itu nakal. Ia tertawa puas, lalu menunjuk Shen Lei. Shen Lei,
Berlutut sekarang juga, atau aku bunuh kamu. Kamu menindasku. Shenlei berdiri dan berteriak, matanya merah. Aku memang menindasmu. Kenapa? Tidak mau berlutut. Tatapan Fu Xinghui penuh niat membunuh. Kalau begitu hari ini aku akan menebasmu sampai mati. Teman-temanmu tidak akan kubiarkan hidup. Orang tuamu juga. Semua orang pucat pasi. Mereka tahu Fu Xinghui tidak bercanda. Shenlei ingin mati, tapi ia tidak bisa mengorbankan orang tuanya dan teman-temannya. Apa masih belum berlutut? Fu Xinghui mencibir. Beberapa anak buah sudah menarik golok mereka. Li Danni tertawa licik dan menunjuk Li Rui. Hage, wanita ini tadi juga memakiku. Suruh anak buahmu memperkosanya. Beberapa preman tertawa cabul. Li Rui gemetar ketakutan. Dengan suara bergetar ia berkata, Shenlei, bagaimana kalau kamu mengalah saja demi keselamatan? Akhirnya, dengan air mata kehinaan, Shenlei berlutut. Namun sebelum lututnya menyentuh lantai, ia merasakan sepasang tangan tak terlihat menahannya. Shenlei, kamu saudaraku. Di dunia ini tidak ada satupun yang pantas membuatmu berlutut. Jiang Tian duduk santai sambil menyilangkan kaki, menyesap birnya. Saudaraku tidak berlutut pada langit, tidak berlutut pada bumi, tidak takut dewa, tidak takut hantu, dan bahkan tidak takut Buddha. Jika langit memintamu berlutut, langit akan runtuh. Jika bumi memaksamu berlutut, bumi akan tenggelam. Jika manusia memintamu berlutut, dia akan mati. Jika dewa memintamu berlutut, dewa itu akan mati. Jika Buddha memintamu berlutut, Buddha akan musnah. Anjing sampah ini berani memaksamu berlutut. Hari ini, dia akan lenyap dari Linzhou. Kata-katanya tenang, namun mengguncang jiwa semua yang hadir. Kamu gila. Berani bicara seperti itu pada Phage. Li Rui berteriak panik. Fu Xinghui melangkah maju dan tertawa gila. Bajingan kecil, kamu pikir kamu siapa? Tampar. Jiang Tian menamparnya seolah mengusir lalat. Darah muncrat. Tulang pipi Fu Xinghui hancur. Ia terlempar keluar seperti boneka kain. Tubuhnya tergeletak tak bergerak. Berani menyerang Phage. Teriak anak buah Starlight dengan ngeri. Apa salahnya membunuhnya? Jiang Tian menyesap bir dengan tenang. Pergi panggil orang, teriak mereka sambil kabur. Li Danni, berhenti. Li Danni gemetar dan tak berani bergerak. Jiang Tian, kamu terlalu gegabah. Li Rui hampir menangis. Aku akan menunggu kakak besarnya datang, jawab Jiang Tian santai. Tak lama kemudian, lebih dari selusin pria berbadan besar masuk. Dua di antaranya membawa senjata api. Jangan bergerak. Tunggu Tuan Muda Long. Long Gaitian. Semua orang langsung lemas. Putra Dragon Vive. Pewaris Long Wei. Tuan Muda Long. Dibandingkan dengannya, Fu Xinghui hanyalah ikan kecil. Bab 58 pergi dari sini dan berlutut di depan pintu. Hemp. Berani-beraninya kau menindas sepupuku? Apa kau sudah bosan hidup? Dari tengah kerumunan, seorang gadis berbaju merah melangkah masuk dengan dagu putih gioknya terangkat tinggi, bak seorang ratu yang memandang rendah segalanya. Ia menarik Li Danni ke sisinya sambil mengerutkan bibir. Danni, kamu tidak apa-apa. Kak, tadi orang inilah yang mengancamku, bahkan memukuli Phage. Begitu melihat Lu Biao datang, Li Danni langsung memeluk lengannya, menunjuk ke arah Jiang Tian sambil meratap. Jiang Tian, ternyata kamu. Wajah cantik Lu Biao dipenuhi keterkejutan. Ia sama sekali tidak menyangka orang itu adalah Jiang Tian. Hari ini, Fu Lanjun membawanya ke sini untuk merayakan ulang tahun Long Gaitian. Begitu bertemu, ia langsung terpesona oleh sikap elegan Long Gaitian dan jatuh hati padanya. Ia sedang berusaha mengambil hati Long Gaitian, namun tak disangka beberapa orang dari Starlight datang mencari Long Gaitian dan mengatakan bahwa Phage dipukuli serta sepupunya, Li Danni, ditahan di sini. Maka Lu Biao pun datang untuk melihat apa yang terjadi. Awalnya, ia mengira orang yang berani memukul Phage pasti sosok besar. Siapa sangka, ternyata hanya si sampah tak berguna ini, Jiang Tian. Jiang Tian, Phage adalah anak buah Tuan Muda Long. Dia sebentar lagi akan datang. Lebih baik kamu cepat menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, kata Lu Biao dengan nada angkuh, wajahnya penuh penghinaan. Melihat Jiang Tian mengenal Lu Biao, semua orang langsung melihat secercah harapan. Mereka berpikir, kalau ada yang bisa menengahi, mungkin keadaan masih bisa diselamatkan. Tak disangka, Jiang Tian justru menatap Lu Biao dengan heran dan bertanya, siapa kamu?
Kita saling kenal. Oh Tuhan. Lu Biao hampir pingsan karena marah. Aku ini salah satu dari 5 bunga emas Linzhou, cantikku kelas atas, latar belakang keluargaku juga tidak buruk, bahkan pernah bertemu denganmu saat kencan buta. Waktu itu, kau menjilat seperti anak anjing, berusaha mengambil hatiku. Tapi sekarang, kau malah berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Awalnya, Lu Biao sempat berniat membantu Jiang Tian. Namun setelah mendengar kata-katanya, niat itu langsung lenyap. Hehe, mungkin kamu tidak kenal aku, tapi aku kenal kamu. Lu Biao mendengus dingin, wajahnya penuh ejekan. Jiang Tian, keluarga Jiang sudah jatuh. Dengan dirimu yang seperti orang-orangan sawah ini, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Long? Tunggu saja, kau akan diinjak-injak sampai mati olehnya. Begitu ya? Suruh dia cepat datang saja. Aku masih harus pulang cepat untuk memasak sup bagi King Air. Kata Jiang Tian sambil tersenyum tipis, malas menjelaskan apapun. Kau benar-benar ingin mati. Lu Biao tertawa sinis karena marah. Kita terobos keluar saja, atau kita benar-benar akan dipukuli sampai mati. Li Rui merasa ketakutan dan segera mengusulkan. Sepertinya itu satu-satunya jalan. Shen Lei dan yang lain menggenggam botol bir di tangan mereka. Jiang Tian, bukankah kau jago berkelahi? Kenapa kau tidak bergerak? Semua masalah ini kau yang buat, sekarang malah duduk diam saja. Apa kau masih laki-laki? Li Rui menatap Jiang Tian yang tetap duduk tenang dan berkata dengan marah. Dasar sampah. Kenapa kalian belum berlutut dan mengakui kesalahan? Hah? Long Gaitian melangkah masuk ke dalam ruangan dengan aura menekan. Ia menyapu pandangan dan melihat bahwa mereka hanyalah sekelompok pekerja biasa. Seketika, ia merasa tenang. Berani-beraninya orang-orang seperti ini bertingkah di sini? Tiba-tiba, wajah yang dikenalnya di sudut ruangan menarik perhatiannya. Jiang. 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 Ternyata kau. Wajah Long Gaitian langsung berubah drastis. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Ia takkan pernah melupakan pemandangan Jiang Tian membunuh Fu Biao dengan satu pukulan dari jarak ratusan meter di udara. Ia juga takkan lupa bagaimana Jiang Tian mengendalikan petir dengan satu ayunan tangan, menghancurkan roh Raja Hantu, memaksa Yang Guochang berlutut dan memohon ampun. Bahkan, Yao Zhenghao pernah berbisik bahwa kematian Li Wangfeng juga ulah Jiang Tian. Namun meski Jiang Tian membunuh mereka, polisi tidak pernah menemukan bukti apapun. Mereka mati begitu saja, tanpa alasan. Sejak itu, Long Gaitian menyimpan rasa hormat sekaligus ketakutan mendalam terhadap Jiang Tian, seolah berhadapan dengan Dewa Iblis. Sepanjang hidupnya, Long Gaitian tidak pernah takut pada siapapun. Namun satu-satunya yang ia takuti hanyalah Jiang Tian. Jika bisa, ia rela menukar 10 tahun umur hidupnya agar tidak bertemu Jiang Tian malam ini. Namun, ia tetap bertemu. Yang lebih fatal, Page adalah anak buahnya, dan bahkan telah mengirim orang untuk menghalangi serta bersikap kasar pada Jiang Tian. Apakah ia akan bernasib seperti Li Wangfeng? Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Saat itulah Jiang Tian berbicara, memerintahkannya berlutut di depan pintu. Seolah mendapat pengampunan, Long Gaitian tak ragu sedikit pun. Ia berbalik, berjalan ke pintu, lalu berlutut dengan suara keras. Dengan suara gemetar bercampur tangis, ia berkata, "Guru, aku tidak tahu kalau Anda ada di sini." Melihat Long Gaitian berlutut di depan pintu, jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Sunyi senyap. Tatapan semua orang dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Long Gaitian adalah putra mahkota dunia bawah Linzhou, sosok yang sejajar dengan Tang Jianfeng, Liu Tianlei, dan Li Wangfeng, bahkan mampu menekan para master besar seperti Wu Chaohui. Latar belakangnya luar biasa kuat, tindakannya kejam, dan reputasinya menggetarkan siapapun. Namun kini, ia justru berlutut di hadapan Jiang Tian dan memohon ampun. Ini benar-benar tak masuk akal. Apa yang terjadi? Kenapa dia berlutut pada Jiang Tian? Lu Biao tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di matanya, Long Gaitian adalah tuan muda puncak yang begitu tinggi dan agung, sosok yang bahkan ingin ia dekati. Mengapa ia berlutut pada Jiang Tian yang miskin ini? Kenapa? Kenapa dia begitu takut pada Jiang Tian? Mulut Fu Lanjun ternganga lebar, sampai-sampai 2 butir telur bebek pun seolah bisa masuk. Tuan muda Long benar-benar berlutut padanya. Napas Li Dani tersendat, menatap Jiang Tian dengan wajah penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin Shen Lei, yang berasal dari keluarga biasa, memiliki rekan kerja yang mampu membuat tuan muda Long berlutut dan memohon ampun? Siapa sebenarnya dia?
Bukankah dia hanya rekan kerja Shenlei? Bagaimana bisa membuat tuan muda Long berlutut? Mata indah Li Rui membelalak. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia tiba-tiba sadar bahwa ia telah melewatkan sebuah kesempatan emas. Ini adalah seseorang yang mampu menekan tuan muda Long. Mungkin ia adalah murid dari kalangan elit tembok merah Yanjing yang datang ke Linzhou untuk berkultivasi. Shenlei pun menatap Jiang Tian dengan linglung, hatinya berteriak keras. Bagaimana mungkin ini terjadi? Melihat Long Gaitian telah berlutut, Jiang Tian berkata datar, aku tidak ingin melihat Fu Xinghui lagi. Baik, aku akan melakukannya. Walau harus menembus api dan air. Long Gaitian segera memberi isyarat pada bawahannya. Beberapa pria kekar tersadar dari keterkejutan, lalu menyeret Fu Xinghui yang masih meronta dan membawanya pergi. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Makna kata-kata Jiang Tian sangat jelas. Meski tak tahu apa yang akan dilakukan Long Gaitian, satu hal pasti, Fu Xinghui sudah tamat. Jiang Tian terlalu mengerikan. Dengan satu kalimat saja, nasib seorang tokoh besar dunia bawah langsung berubah. Ini saudaraku, Shenlei. Mulai sekarang, semua bisnis Starlight diserahkan kepadanya. Kata Jiang Tian sambil menunjuk Shenlei. Tidak masalah. Karena Shenlei adalah saudara Tuan Jiang, maka dia juga tuanku. Tuan Lei, kita bisa segera mengurus proses penyerahannya. Long Gaitian mengangguk cepat. Dengan kata-kata Jiang Tian, bahkan jika harus mati, ia akan menuruti. Selama nyawanya selamat, menyerahkan sedikit bisnis bukanlah apa-apa. Apa? Shenlei benar-benar tak percaya, seolah sedang bermimpi. Starlight menguasai bisnis tanah, batu, dan pasir di kota. Meski low profile, menghasilkan jutaan per tahun bukanlah masalah. Itu seperti sepotong daging berlemak. Namun kini, hanya dengan satu kalimat dari Jiang Tian, Long Gaitian rela menyerahkannya padanya. Shenlei, apa kamu sudah puas? Masih ada yang ingin ditambahkan? Tanya Jiang Tian sambil tersenyum hangat. Pu. Puas. Tidak, tidak ada lagi. Shenlei tergagap karena terlalu terkejut. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pulang? Jiang Tian berkata dengan nada santai. Setelah kejadian ini, kurasa kamu juga sudah melihat jelas siapa Li Danni. Semoga kelak kamu menemukan pasangan yang baik. Baik, ayo pulang. Shenlei dan yang lain mengelilingi Jiang Tian, lalu berjalan keluar. Kami mengantar Tuan Jiang. Saat Jiang Tian keluar dari ruangan, Long Gaitian masih berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar saat berbicara. Mereka mengantar Jiang Tian sampai ke tempat parkir. Jiang Tian, kenapa kamu membantuku sejauh ini? Tanya Shenlei dengan penuh emosi. Mereka baru saling mengenal beberapa hari, namun di saat krusial, Jiang Tian mengulurkan tangan dan mengubah segalanya. Karena kamu saudaraku, Jiang Tian menepuk bahunya dan tersenyum lembut. Di kehidupanmu yang lalu, demi melindungi Sui King, kakimu sampai dipatahkan. Bagaimana mungkin aku membalasnya dengan hal sekecil ini? Hari ini hanyalah permulaan. Kelak, aku pasti akan mendorongmu ke puncak kekayaan dan kekuasaan di Tiongkok. Saudara. Tubuh Shenlei bergetar hebat. Matanya memerah karena terharu. Jika harus mati demi Jiang Tian saat ini juga, ia takkan ragu sedikitpun. Jiang Tian, bukankah kamu tidak membawa mobil? Biar aku antar pulang. Melihat Jiang Tian hendak naik taksi, Li Rui merasa heran. Bagaimana mungkin orang sehebat ini tidak punya mobil? Ia segera menyusul sambil tersenyum manis. Bab 59 menghembuskan nafas pada coretan kuas Jiang Tian. Tidak perlu repot. Naik taksi saja sudah sangat nyaman, kata Jiang Tian datar, lalu berjalan perlahan ke pinggir jalan untuk menghentikan taksi. Kalau dia bisa bersikap serendah ini, pasti dia murid dari kalangan tembok merah yang keluar dari Yanjing untuk menimba pengalaman. Ditolak oleh Jiang Tian, Li Rui memang merasa kecewa. Namun melihat sosok Jiang Tian yang menjauh, keyakinannya justru semakin kuat, dan rasa penyesalan pun tak bisa ditahan. Bagaimana bisa ia sebodoh itu, tak mampu melihat latar belakang Jiang Tian, dan malah melewatkan kesempatan langka seperti ini. Tiba-tiba, Li Danni berlari keluar dan menarik Shenlei sambil memohon dengan wajah memelas. Shenlei, maafkan aku. Aku baru sadar kalau aku masih mencintaimu. Mencintaiku? Kau mencintai uangku. Shenlei menepis tangannya dan berkata dengan nada menghina. Kau tahu aku sudah mendapatkan bisnis Starlight, jadi kau kembali mencariku. Kau pikir aku anak umur 3 tahun? Pergi. Siapa sangka Shenlei ternyata punya teman sekuat itu. Melihat Shenlei dan yang lain pergi, Li Danni ingin menangis karena penyesalan, namun semuanya sudah terlambat.
Setelah Jiang Tian pergi, Long Gaitian mengusap keringat dingin di dahinya, berdiri, lalu menghela napas panjang. Untung hari ini dia berbelas kasih dan membiarkanku hidup. Tuan Muda Long, apa Jiang Tian itu benar-benar semenakutkan itu? Tanya Lu Biao dengan linglung. Singkatnya, dia orang yang tidak mampu kuusik, jawab Long Gaitian dengan wajah serius. Tentu saja, ia tidak mungkin menjelaskan terlalu jauh tentang Jiang Tian pada orang-orang biasa ini. Tuan Muda Long, kau khawatir karena keluarga Jiang di belakangnya, bukan? Fu Lanjun segera mengeluarkan informasi yang ia kumpulkan. Menurut penyelidikanku, keluarga Jiang sudah melemah, bahkan kewalahan menghadapi musuh di sekelilingnya. Aku rasa mereka tidak akan bertahan lama. Lagi pula, Jiang Tian itu minum terlalu banyak sampai jadi gila. Selalu Biao. Oh, begitu. Long Gaitian mendengus pelan. Pokoknya, jangan bocorkan apapun tentang kejadian hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Saat berkata demikian, ia melirik kedua gadis itu tanpa meninggalkan jejak. Kupikir kalian cukup pintar, ternyata masih kalah cerdas dibanding Zhao Sueking dari keluarga Zhao. Ayah, paman ketiga, dan yang lain sudah lama mengetahui kondisi keluarga Jiang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Namun, orang seperti Jiang Tian ibarat naga terbang yang menutupi langit. Kemampuannya luar biasa, bahkan bisa menghadapi kaum bangsawan sendirian. Apakah dia masih perlu bergantung pada keluarga Jiang? Salah besar. Dia sendiri adalah sandaran terbesarnya. Benar, Tuan Muda Long. Kau pasti tidak terima. Balas dendam saja padanya. Bocah itu tidak tahu diri, selalu meremehkanku, aku sangat membencinya. Kata Lu Biao dengan penuh kebencian. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Long Gaitian melambaikan tangan, namun kilatan kejengkelan muncul di matanya. Awalnya ia masih sedikit tertarik pada Lu Biao, tapi sekarang ia merasa wanita ini benar-benar membosankan. Wanita bodoh seperti ini bahkan tidak tahu luasnya dunia, masih ingin memprovokasi Tuan Jiang. Bukankah itu sama saja mencari mati? Lagi pula, hubungannya dengan Jiang Tian tampaknya tidak baik. Lebih aman baginya untuk menjauh dari wanita seperti ini. Setengah bulan kemudian. Beberapa hari terakhir, Tang Wanian, Dragon Five, Yao Zhenghao, Li Zhenwei, dan yang lain mengikuti instruksi Jiang Tian untuk mencari bahan langka guna membangun formasi pengumpulan unsur. Namun hasilnya masih jauh dari memuaskan Jiang Tian. Villa Wolong, larut malam. Aku menghabiskan lebih dari 8 juta untuk membeli baja hitam laut dalam ini dari pasar gelap barang antik. Tuan Jiang, silakan lihat. Kata Dragon Five dengan hormat sambil menyerahkan sepotong logam hitam pekat yang berat. Jiang Tian memandangnya sekilas, menggelengkan kepala, lalu menghela napas. Kalau untuk menempa senjata, hasilnya memang lumayan. Tapi untuk formasi, masih jauh sekali. Untuk membentuk formasi pengumpul spirit 5 unsur logam yang dibutuhkan harus genjin metal essence atau emas ungu akumulasi abadi. Besi halus ini memang tidak biasa, tapi tetap tidak cukup. Tuan Jiang, kami merasa sangat malu. Tang Wanian, Dragon Five, Yao Zhenghao, dan yang lain mengepalkan tangan memberi hormat. Aku tidak menyalahkan kalian. Kadang, semuanya tergantung pada kesempatan. Jiang Tian tersenyum tipis sambil melambaikan tangan. Suasana menjadi canggung dan hening. Jiang Tian telah banyak membantu mereka, namun sekarang mereka justru tak mampu membantunya. Oh, Tuan Jiang, ada satu hal. Mungkin ini sebuah kesempatan. Tiba-tiba mata Dragon Five berbinar. HM? Jiang Tian hanya menjawab dengan satu suara. Turnamen tantangan laut lepas yang diadakan oleh pendekar Laut Timur, Ye Gufeng, akan segera dimulai. Dragon Five menjelaskan, dalam arena itu, hadiah berupa sumber daya kultivasi sangat melimpah. Di tahun-tahun sebelumnya, beberapa praktisi bela diri pernah ikut serta. Benar, kabarnya, juara tahun lalu mendapatkan tanaman jantung ungu dan memakainya untuk menyembuhkan putranya. Anak yang sakit parah itu langsung pulih. Sambil berbicara, Dragon Five mengeluarkan setumpuk foto, menunjuk salah satunya. Tuan Jiang, silakan lihat. Ini dia. HM, ini adalah tanaman tulang naga. Mata Jiang Tian langsung berbinar. Namun ia segera menghela napas penuh penyesalan. Bisa dianggap harta langka, tapi sungguh disia-siakan. Tuan Jiang, ada masalah? Tanya Dragon Five. Tanaman ini bisa digunakan untuk meramu pil transformasi Ki tingkat tinggi, membantu praktisi memadatkan Ki dan langsung menembus 1 tingkat. Jiang Tian menggelengkan kepala. Sayangnya,
Para praktisi bela diri tidak memahami nilai sebenarnya dari sumber daya kultivasi. Memakainya untuk menyembuhkan penyakit itu seperti membunuh ayam dengan pisau sapi. Selain itu, khasiat tanaman tulang naga sangat kuat, bahkan lebih hebat dari ginseng. Jika sifat obatnya terlalu ganas, bisa menimbulkan efek samping. Jadi begitu. Semua orang mengangguk paham. Namun Jiang Tian mulai tertarik pada turnamen tantangan laut lepas dan bertanya, Ye Gufeng menghabiskan biaya besar untuk mengadakan turnamen ini. Apa tujuannya? Ye Gufeng adalah sosok luar biasa. Tang Wanyan menjelaskan perlahan dengan nada kagum. Ia memulai karir di dunia bawah, lalu menikahi putri seorang sekretaris provinsi dan menjadi bos perusahaan terbuka, Ocean Cruise Group. Asetnya mencapai ratusan miliar. Ambisinya besar. Ia tidak puas hanya di Laut Timur. Ia selalu ingin menyatukan wilayah Jiangbei, termasuk Laut Timur, Linzhou, dan Jiangzhou. Setiap tahun, ia mengadakan turnamen tantangan laut lepas, mengundang para ahli dari Jiangzhou dan Linzhou. Pertama, untuk merekrut talenta. Kedua, untuk memberi tekanan. Saat ini, semua kekuatan di Jiangzhou sudah berada di bawah kendalinya. Begitu. Jiang Tian mengangguk pelan. Ye Gufeng memang sosok luar biasa, jauh lebih visioner dibanding Tang Wanyan dan Dragon Five. Para ahli di bawah komandonya sebanyak awan di langit. Jika ia menyatukan Jiangbei, ia akan mampu bersaing dengan Wei Shuofeng dari Jiangnan. Saat itu, Lingnan akan menjadi medan duel dua raksasa. Dragon Five menghela napas panjang dengan wajah penuh penyesalan. Di Linzhou, praktisi terkuat adalah Tetua Tang. Tapi beliau bagian dari sistem, pahlawan generasi lama, panutan generasi muda. Bagaimana kami berani memintanya ikut serta? Selama ini, kami tak pernah berani berpartisipasi dalam turnamen itu. Memalukan. Tang Wanyan tampak murka. Melihat Jiang Tian masih menatap foto tanaman tulang naga, You Zhenghao tiba-tiba mendapat ide. Dengan nada menjilat, ia berkata, Tuan Jiang, bagaimana kalau kita ikut kompetisi tahun ini juga? Baik, Jiang Tian mengangguk sambil tersenyum. Apapun manfaatnya, lebih baik datang dan melihat sendiri. Benarkah? Tuan Jiang benar-benar akan turun tangan. Tang Wanyan dan dua lainnya begitu gembira sampai hampir melonjak. Kalau Tuan Jiang bergerak, aku yakin Ye Gufeng pasti akan berlutut dan memohon ampun. Terutama Tang Wanyan, darahnya mendidih penuh semangat. Kakek selalu memandang rendah dirinya dan mengatakan ia tidak berguna. Namun kini, perubahan kuantitatif telah menghasilkan perubahan kualitatif. Jika ia mengikuti Tuan Jiang dan merebut Jiangbei, bukankah ia akan melesat ke langit? Saat itu, kakek pasti akan memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Pagi ini, Jiang Tian baru saja bangun tidur. Zhao Sueking menariknya dan bertanya, Jiang Tian, apa kamu butuh ramuan obat atau semacamnya untuk berkultivasi? Iya, tapi kamu tidak perlu repot. Aku punya caraku sendiri. Jiang Tian tersenyum. Ia tak menyangka Zhao Sueking memperhatikan kultivasinya. Hatinya terasa hangat. Begini, aku bertemu seorang teman di klub wanita terkenal. Dia punya jaringan apotek, dan di sana ada beberapa herbal langka. Aku sudah janji dengannya. Bagaimana kalau hari ini kita pergi ke apoteknya bersama? Kata Zhao Sueking. Dia membuka jaringan apotek. Jiang Tian tertawa kecut dalam hati. Bagaimana mungkin apotek dunia fana memiliki rumput spiritual untuk kultivasi? Namun ia tak ingin menyia-nyiakan niat baik Zhao Sueking, jadi ia mengangguk. Baik, kita lihat saja. Toko utama Apotek Nasional. Arealnya sangat luas, dan pelanggan datang silih berganti tanpa henti. Di dalam kantor elegan manajer umum, seorang gadis cantik berwibawa dengan temperamen anggun sedang duduk di belakang meja, berbicara di telepon dengan Fu Lanjun. Lucu sekali. Gadis bodoh Zhao Sueking itu benar-benar bilang suaminya butuh herbal berharga untuk berkultivasi. Berkultivasi? Pakai rumput spiritual dan pil? Dia pikir ini drama kultivasi abadi di TV? Bodoh. Hehe, suaminya, Jiang Tian, memang orang gila. Tidak aneh, Fu Lanjun tertawa menghina. Mungkin Zhao Sueking hanya ikut berakting untuk menenangkannya. Kalau tidak, siapa tahu dia malah dipukuli kalau kambuh. Apa? Suaminya Jiang Tian? You Xianya terkejut, lalu tertawa mengejek. Pantas saja dia tak pernah membawa suaminya saat menikah. Ternyata dia malu. Kamu kenal Jiang Tian? Tanya Fu Lanjun sambil tersenyum. You Xianya tak bisa menahan tawa. Pernah pacaran dengannya. Dia cuma playboy bodoh yang tidak tahu apa-apa.
Katanya otaknya juga tidak normal. Bagaimana mungkin Sue King sebodoh itu sampai menikah dengannya? Yau Xianya adalah manajer umum jaringan apotek nasional milik keluarganya. Baru berusia 25 tahun, ia sudah mengelola aset ratusan juta. Wajahnya cantik, tubuhnya anggun, dan ia dikenal sebagai salah satu 5 bunga emas Lin Zhou bersama Tang Linglong dan lainnya. Para pengejarnya tak terhitung jumlahnya. Gadis ini selalu memandang orang dari atas. Bagaimana mungkin ia menghormati Jiang Tian, playboy dari keluarga yang hampir runtuh? Zhao Xueqing juga tidak disukai di keluarga Zhao. Dia hanya dijadikan alat tawar-menawar, kata Fu Lanjun sambil mendesah, seolah iba, lalu mencibir. Hanya saja Jiang Tian suka berpura-pura kaya. Dia bahkan membeli Rolls-Royce Phantom untuk Zhao Xueqing. Benar-benar orang bodoh dengan banyak uang. Sampah tak berguna. Keluarga Jiang sudah krisis finansial, tapi dia masih berani menghamburkan uang. Mata indah Yau Xianya memancarkan penghinaan. Ia tersenyum dingin. Bagus juga. Saat dia datang nanti, aku pasti akan mengeruknya habis. Bab 60, Membalik Keadaan. Xianya, kamu ada di dalam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Zhao Xueqing membuka pintu dan masuk bersama Jiang Tian. Oh, Xueqing, kamu makin cantik saja. Yau Xianya segera menutup telepon, lalu berpura-pura akrab sambil menarik Zhao Xueqing untuk duduk. Sedangkan Jiang Tian, ia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Baginya, Jiang Tian hanyalah orang gila. Lagi pula, yang akan membayar nanti pasti Zhao Xueqing. Untuk apa ia repot-repot mempedulikannya? Xianya, jangan menggodaku begitu. Zhao Xueqing tersenyum canggung. Meski mereka sama-sama disebut sebagai 5 bunga emas Lin Zhou, kondisi keluarga Zhao adalah yang paling buruk. Asetnya hanya puluhan juta, jelas tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yau. Ditambah lagi, Zhao Xueqing adalah anak dari istri pertama Zhao Hucheng. Sejak kecil, ia jarang mendapat kasih sayang dari para tetua keluarga. Mana mungkin hidupnya bisa semewah Yau Xianya yang selalu dimanja? Di Famous Lady Club House, Yau Xianya sering mengejek pakaiannya yang sederhana, meremehkan pekerjaannya, dan menertawakan penghasilannya. Semua itu membuat Zhao Xueqing sering merasa rendah diri. Sudahlah, tak perlu sungkan. Bahan obatnya sudah kusiapkan sejak lama. Coba kalian lihat. Yau Xianya segera membuka lemari, mengeluarkan sebuah kotak giok yang indah, lalu meletakkannya di atas meja. Di dalam kotak itu terdapat ginseng sebesar jari kelingking. Permukaannya halus tanpa serabut, tampak licin dan mengilap. Di bawah pantulan kotak giok, ginseng itu memancarkan kilau aneh. Ini ginseng gunung berusia 300 tahun. Xueqing, kita ini teman lama, jadi akan kujual murah saja. 300.000. Saat berbicara, mata indahnya memancarkan kilatan licik yang nyaris tak terlihat. Mas, bagaimana menurutmu? Zhao Xueqing tak tahu menilai bagus atau tidak. Jadi ia menunggu keputusan Jiang Tian. Benda ini layak dihargai 300.000. Jiang Tian tertawa dingin, mendorong kembali kotak giok itu, lalu berkata dengan santai. Menurutku, ini hanya ginseng hasil budidaya yang baru berumur setahun. Kesadaran spiritual Jiang Tian sangat tajam. Dengan sekali lirikan saja, ia sudah tahu bahwa energi spiritual di dalam ginseng itu nyaris nol, tak ubahnya akar pohon biasa. Kamu tahu apa sih? Ini ginseng liar berusia 300 tahun. Yau Xianya terkejut dalam hati. Wajah cantiknya memerah, tapi ia tetap memaksakan diri membela meski sebenarnya tak punya dasar. Identifikasi bahan obat memang sangat sulit. Biasanya perlu alat canggih atau pengalaman puluhan tahun di dunia pengobatan dan bela diri untuk memastikan keasliannya. Namun Jiang Tian, yang selama ini ia anggap sampah tak berguna, justru bisa langsung menilai usia ginseng itu, bahkan tahu bahwa itu hasil budidaya. Oh, begitu? Jiang Tian menggeleng, malas membongkar kebohongannya. Kalau aku tidak puas dengan bahannya, tentu saja aku tidak akan membeli. Di Lin Zhou, apotek kami punya bahan obat terbaik. Aku punya agave berusia 100 tahun, tapi aku takut kalian tak sanggup membelinya. Yau Xianya menahan malu dan marah. Ia membuka brankas, lalu mengeluarkan satu set bahan obat lainnya. Agave ini bahan obat langka. Tumbuh di perairan gelap pegunungan hitam di timur laut. Aku membelinya seharga 2 juta. Nada suaranya penuh kebanggaan. Begitu melihatnya, mata Jiang Tian langsung berbinar. Agave itu mengandung energi spiritual yang melimpah, jelas bukan benda biasa. Berapa harganya kalau dijual padaku? Sebutkan saja.
kata Jiang Tian pelan. Sianya, Master Li Zhenwei dari Gunung Buddha akan segera tiba di Linzhou. Hadiahmu sudah siap belum? Saat itu, seorang pria parubaya berwibawa masuk bersama seorang pemuda tampan. Paman You, Kak Haoran. Zhao Sueking segera berdiri dan memberi salam. HM. Kepala keluarga You Chenghui, mengangguk dengan angkuh. Ia sama sekali tidak memandang Zhao Sueking. Begitu melihat Jiang Tian, rasa jijik langsung muncul di wajahnya. Dulu, bocah ini pernah mengejar putrinya tanpa malu-malu. Sungguh menjijikkan. Sampah sepertimu ingin mendekati putriku? Ibarat kodok ingin memakan daging angsa. Tiba-tiba, matanya tertuju pada agave di atas meja. Wajahnya langsung berubah. Sianya, apa yang kamu lakukan? Kenapa mengeluarkan obat dewa ini? Cepat simpan kembali. Ayah, aku cuma mau mereka menambah wawasan. Kata You Sianya tergesa, lalu segera menyimpan agave itu. Tidak dijual. Zhao Sueking mengerutkan kening, agak tidak senang. Tentu saja tidak. Aku punya kegunaan besar untuknya. Kata You Chenghui seolah itu hal wajar. Paman You, aku ingin membeli ramuan itu. Aku pasti akan memberi harga yang memuaskan. Jiang Tian tersenyum. Jiang Tian, Zhao Sueking, bagaimana mungkin kalian sanggup membeli obat dewa seperti ini? Jangan bercanda. You Chenghui mencibir. Ramuan ini setidaknya bernilai 10 juta. 10 juta juga tidak masalah. Jawab Jiang Tian tanpa ragu. Mendengar itu, You Chenghui dan You Sianya sama-sama terpaku. Keluarga Jiang sudah hampir bangkrut. Dari mana Jiang Tian bisa punya 10 juta? Aku tidak bercanda soal bisnis. Kata Jiang Tian dengan tenang. Jiang Tian, keluarga Jiang sudah jatuh. Kamu pikir kamu masih mampu? You Sianya mengejek dingin. Ramuan ini adalah hadiah untuk seorang tokoh besar. Orang bodoh dan gila sepertimu tak pantas memilikinya. Itu hanya membuang harta langka. Ucapan itu membuat Zhao Sueking akhirnya tak tahan lagi. You Sianya, kamu boleh menolak menjual, boleh meremehkanku, tapi kamu tidak berhak menghina Jiang Tian. Dia tidak gila dan tidak bodoh. Sueking, apa aku salah? You Sianya mencibir. Orang gila seperti itu hanya berharga di matamu. Dulu dia pernah jadi pasangan kencanku. Wajahnya seperti babi, air liurnya menetes, bahkan berani menyentuhku. Menjijikkan. Kalian cepat pergi sebelum aku menyuruh orang mengusir kalian. Ia menyilangkan tangan, menatap Zhao Sueking dari atas ke bawah dengan penuh ejekan. Keterlaluan. Zhao Sueking gemetar karena marah. Namun Jiang Tian justru menarik tangannya dan berdiri. Hanya agave kecil. Kata Jiang Tian dengan senyum dingin. Aku bisa mendapatkannya sebanyak yang kuinginkan. Hari ini sebenarnya aku berniat memberi kalian sebuah kesempatan besar. Tapi karena kalian tak tahu cara menghargainya, lupakan saja. Matanya jernih dan tenang saat ia berkata perlahan. Di masa depan, sekalipun kalian berlutut memohon padaku, atau memberikannya gratis, aku tidak akan menerimanya. Kamu mau kami berlutut memohon? You Chenghui marah besar. Kamu kira keluarga Jiang masih seperti dulu? Kamu kira kamu masih tuan muda? Kamu menuduh kami menjual obat palsu. Itu fitnah. Teriak You Sianya. Bajingan. Berani kurang ajar pada ayahku dan menuduh kami menjual barang palsu. Aku akan membunuhmu. Pemuda tinggi di belakang You Chenghui melangkah maju dan menendang Jiang Tian. Dia adalah You Haoran, putra You Chenghui. Sejak lama ia mengagumi Zhao Sueking, tapi selalu ditolak. Kini Zhao Sueking justru menikah dengan Jiang Tian, membuat kebenciannya memuncak. Tendangan itu cukup kuat untuk memecahkan batu. Orang biasa pasti lumpuh seketika. Kamu mencari mati. Tatapan Jiang Tian menyipit, kilatan dingin melintas di matanya. Ia mengangkat tangan dan menghantam dengan telapak. Kerak! Tulang betis You Haoran langsung hancur. Tubuhnya terlempar seperti boneka kain, menghantam meja hingga pecah. Arg! You Haoran menjerit kesakitan seperti babi disembelih. Kakakmu berani memukul. You Sianya pucat pasi. Jiang Tian, kamu terlalu sombong. Berani memukul anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Teriak You Chenghui dengan mata merah. Aku sudah sangat menahan diri. Kalau aku serius, dia sudah jadi mayat. Kata Jiang Tian dingin. Ia menggenggam tangan Zhao Sueking dan pergi tanpa menoleh lagi.
Yau Chenghui segera membawa putranya ke rumah sakit. Setelah operasi, dokter memberi kabar buruk. Tulang betis kanan hancur total. Tidak bisa disembuhkan. Harus diamputasi. Seumur hidup ia hanya bisa menggunakan tongkat atau kursi roda. Yau Haoran lumpuh. Aku akan membalas dendam. Jiang Tian, kau harus membayar dengan darah. Yau Chenghui menangis penuh kebencian. Ayah, Jiang Tian masih punya keluarga Jiang. Lagi pula dia orang sakit jiwa. Lapor polisi pun percuma. Kata Yau Xianya sambil menangis. Hemp, siapa bilang aku akan lapor polisi? Aku ingin dia mati. Kata Yau Chenghui dengan gigi terkatup. Ayah, jangan gegabah. Membunuh itu melanggar hukum. Wajah Yau Xianya pucat. Hukum hanya mengikat orang lemah. Tak ada artinya bagi orang kuat. Yau Chenghui berkata yakin. Turnamen tantangan Laut Timur akan segera dimulai. Paman Li Zhenwei juga akan datang dan menginap di Hotel Pearl River. Kita minta dia mencarikan orang untuk membunuh Jiang Tian. Paman Li Zhenwei dari Gunung Buddha. Yau Xianya terkejut sekaligus kagum. Ia pernah mendengar legenda Li Zhenwei sejak kecil. Tinju bisa menghancurkan batu, membunuh beruang, bertarung melawan harimau, dan memiliki tenaga dalam. Kekuatannya bahkan melebihi tetua Tang. Itu benar. Yau Chenghui berkata bangga. Agave itu akan kugunakan untuk menjalin hubungan dengan seorang senior bermarga Jiang. Menguasai roh dan hantu, mengendalikan petir, membentuk tinju energi, menyerang dari jarak ratusan meter. Membayangkan Master Jiang legendaris itu, semangat Yau Chenghui membara. Jika kita bisa memanfaatkan hubungan ini, keluarga Yau akan menguasai Linzhou. Tak seorang pun berani menyinggung kita. Sedangkan Jiang Tian. Kalau aku ingin dia mati, dia pasti mati. Bab 61, Mendaki. Serius? Ini. Kenapa terdengarnya seperti mitos? Yau Xianya benar-benar tidak percaya. Mana mungkin palsu? Dragon Five, Yau Zhenghao, dan para tokoh besar lainnya semua mengikuti perintahnya. Tak satu pun berani membangkang. Apa? Tang Sanye, Dragon Five, bahkan Kak Hao. Dengan wajah penuh keterkejutan, Yau Xianya menggumamkan nama-nama yang terdengar bagai guntur di telinganya. Mereka semua tunduk padanya. Hatinya langsung diliputi rasa kagum dan kerinduan. Pria seperti apa sebenarnya dia? Seandainya ia bisa menikah dengannya. Sayangnya, orang itu bahkan lebih kuat daripada Paman Li Zhenwei. Pasti sudah seorang kakek tua berjanggut putih. Usianya jelas tidak cocok dengannya. Andai saja aku lahir beberapa puluh tahun lebih awal, dia pasti tidak akan bisa lolos dariku. Memikirkan itu, Yau Xianya hanya bisa menggeleng penuh penyesalan dan menyingkirkan pikiran gilanya sendiri. Yau Chenghui berkata dengan nada puas diri. Entah itu Paman Zhenwei Mu atau senior Jiang itu, membunuh Jiang Tian semudah menginjak serangga. Jiang Tian, maafkan aku. Aku tidak menyangka Yau Xianya berani memakai obat palsu, dan keluarga Yau bersikap sekasar itu padamu. Di dalam mobil, wajah Zhao Sueking penuh rasa bersalah. Suaminya sekarang sudah jauh berbeda dari dulu. Bahkan Tang Wannian dan yang lainnya patuh kepadanya. Namun hari ini, ia justru harus menelan penghinaan yang tidak perlu. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan dipikirkan. Kata Jiang Tian lembut, sambil menggenggam tangan kecilnya. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Sueking telah menanggung begitu banyak hinaan demi merawat suami yang dianggap gila. Ia bahkan menjadi bahan tertawaan seluruh Linzhou. Dibandingkan itu, apa yang dialami Jiang Tian hari ini nyaris tidak ada apa-apanya. Tapi, Zhao Sueking ragu sejenak sebelum berkata, bisakah kamu tidak terlalu keras? Memukul orang itu terlalu kejam. Jiang Tian tertawa. Kamu tahu kenapa aku memukulnya? Karena dia mau memukulmu, kan? Kalau cuma itu, aku tidak akan sekejam ini. Jiang Tian tersenyum tipis. Saat dia masuk, matanya langsung melirik ke bawah rokmu. Niatnya tidak bersih. Itu menjijikkan. Aku tidak menyangka Master Jiang yang terhormat ternyata bisa cemburu demi aku. Zhao Sueking tertawa bahagia. Di lubuk hatinya, rasa manis mengalir. Ia merasa seindah bunga yang sedang mekar. Hotel Pearl River adalah hotel bintang 5 paling mewah di Linzhou, milik grup Guangzhou. Matahari pagi memancar dari kejauhan, menyinari bumi sejauh ribuan li. Restoran Pearl River di lantai 38, berdiri di tepi Sungai Mutiara, tampak seperti pedang berhias permata yang menembus langit. Di depan sebuah suite presidensial,
You Xianya bertanya gugup. Ayah, Paman Li benar-benar menginap di hotel semewah ini? Bukankah para ahli bela diri hidup sederhana? Sederhana? You Chenghui menggeleng sambil tertawa. Yang miskin itu sastrawan, yang kaya itu ahli bela diri. Mana ada pendekar yang tidak kaya dan berkuasa? Jangan lihat Paman Zhenwei tampak sederhana. Asetnya pasti minimal 1 miliar. Apa? Mata indah You Xianya membelalak. 1 miliar. Hanya untuk minta bantuannya saja, Dragon Five sudah mengeluarkan puluhan juta. Saat bertemu dia, Dragon Five pun harus memanggilnya guru. You Chenghui berkata penuh iri. Di lapisan atas Tiongkok, keluarga bela diri punya posisi besar. Keluarga politik dan bisnis harus memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Jadi, dunia bela diri sekuat itu. You Xianya merasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Dulu aku juga tidak tahu, sebelum berhubungan dengan para pendekar. Kata You Chenghui serius. Nanti saat bertemu Paman Zhenwei, kamu harus bersikap baik. Jangan sampai kurang ajar. Tenang saja, ayah. You Xianya mengangguk sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan ini. Barulah You Chenghui mengetuk pintu dengan hati-hati. Paman You, Xianya, kalian datang. Silakan masuk. Seorang pemuda tinggi dan tampan membuka pintu kayu mahoni ukir dengan sopan. Kak Bokai, kamu juga di sini. Mata You Xianya berbinar, pipinya memerah. Li Bokai adalah putra Li Zhenwei. Dulu mereka sempat dijodohkan. 3 tahun tak bertemu, kini ia terlihat semakin gagah, penuh aura mengintimidasi. Melihat otot-otot yang menonjol di balik kemejanya, You Xianya merasakan rasa aman yang lama hilang. Jantungnya berdebar, wajahnya makin memerah. Ketua Longwei Group, Dragon Five. Kepala Pengawas Huanhai Real Estate, Zhao Dong. Wakil Ketua Universal Pharmacy, Tuan Liu. Pendiri Tianhe Entertainment, Tuan He. Sutradara Wang Guangwei. Begitu masuk, You Xianya langsung terpaku. Di ruang tamu luas itu, sofa-sofa dipenuhi para Taipan Linzhou. Kekayaan mereka semua di atas 1 miliar. Busana mewah, aura luar biasa. Status mereka bahkan lebih tinggi dari ayahnya. Namun hari ini, mereka semua mengelilingi satu orang di tengah. Li Zhenwei. Ada yang menjilat, ada yang memanggilnya saudara dengan penuh keakraban. Guru Li, selamat atas terobosan ke puncak tenaga dalam. Ini kunci Audi, mohon diterima. Guru Li, saya tak punya hadiah istimewa. Ini 3 juta, anggap saja tanda hormat. Guru Li, mohon jaga kami di masa depan. Guru Li, terima kasih telah menyelamatkan saya dan menghajar musuh saya dulu. Kebaikan ini takkan pernah saya lupakan. Di antara mereka, hanya Dragon Five yang duduk setara dengan Li Zhenwei, tapi tetap menunjukkan rasa hormat. Jadi Paman Zhenwei sehebat ini. Mata You Xianya berkilau. Pandangannya terhadap Li Bokai langsung naik beberapa tingkat. Andai aku bisa seperti itu, mati pun tak akan menyesal. Kata You Chenghui penuh iri. Hehe. Kalian semua terlalu berlebihan. Li Zhenwei berkata sopan, namun tetap membiarkan putranya menerima semua hadiah. Namun terobosanku ini sepenuhnya berkat pencerahan dari Master Jiang di Lembah Kera Putih. Nada suaranya berubah hikmat. Aku tinggal jauh di Foshan dan tak bisa selalu melayani Master Jiang. Saudara-saudara di Linzhou, mohon bantu aku berbakti padanya. Tatapan Li Zhenwei menyapu seluruh ruangan. Selama kalian menjadi sahabat Master Jiang, kalian juga saudaraku. Jika ada yang kesulitan, aku takkan tinggal diam. Master Jiang benar-benar sehebat itu. Ini sudah kedua kalinya You Xianya mendengar nama besar Master Jiang hari ini. Tentu saja. Para Taipan menepuk dada. Dragon Five, Tetua Tang, Kak Hao, semuanya menghormati Master Jiang. Zhao Dong tersenyum pahit. Kami ingin sekali berbakti, tapi Master Jiang terlalu sulit ditemui. Hehe. Benar? Li Zhenwei tersenyum. Master Jiang laksana matahari dan bulan di langit, bagaikan naga dan phoenix. Mana mungkin mudah ditemui orang biasa? Semua menghela napas kagum. Namun, lanjut Li Zhenwei sambil tertawa. Di turnamen tantangan Laut Timur, Master Jiang akan turun tangan. Kali ini, dia akan berhadapan langsung dengan Ye Gufeng. Apa? Master Jiang akan melawan Ye Gufeng. Semua orang terkejut. Senior Jiang ini benar-benar tidak takut pada raksasa seperti Ye Gufeng.
You Xianya terguncang hebat. Kalau Master Jiang bergerak, anak buah Ye Gufeng tidak ada artinya. Dragon Five mendengus percaya diri. Li Zhenwei menunjuk Li Bokai sambil tertawa. Dengan teknik dari Master Jiang, dalam setengah bulan, anakku yang biasa-biasa saja ini menembus tingkat tenaga dalam tahap kecil. Apa? Hebat sekali. Tak disangka AKAI juga jadi ahli tenaga dalam. Keluarga dengan 2 master. Luar biasa. Kita harus menonton turnamen itu. Tiket 500.000 pun sepadan. Benar. Kita harus mendukung Master Jiang. Sorak kagum bergema. Nama Master Jiang yang belum pernah mereka temui semakin memesona. Kak AKAI, kamu juga jadi ahli sekarang. Hebat sekali. You Xianya memeluk lengan Li Bokai dengan manja. Ah, dibanding senior Jiang, ini bukan apa-apa. Li Bokai tertawa kaku, pikirannya buyar oleh sentuhan lembut itu. Saat itu, Li Bokai membawa mereka masuk. Ayah, Paman You dan Xianya datang. Saudara You, silakan duduk. Keponakan Xianya makin cantik. Li Zhenwei tertawa, namun kilatan dingin tersembunyi di matanya. You Xianya memang cantik dan anggun. Dulu masih pantas untuk putranya. Namun kini, putranya sudah menjadi master bela diri. You Xianya terasa kurang sepadan. Putri Zheng Guangsha mungkin lebih cocok. Hati You Chenghui berdebar. Ia tersenyum kaku. Kak Zhenwei, maksud kedatanganku, pertama ingin kau membawaku menemui Master Jiang dengan hadiah ini. Kedua, aku ingin pernikahan Bokai dan Xianya segera dipercepat. Mereka tak muda lagi. Saudara You, kamu terlalu terburu-buru. Anak-anak kita masih muda. Li Zhenwei tertawa dingin. Mendengar itu, tangan You Xianya yang memegang cangkir teh bergetar. Air panas tumpah ke tangannya, tapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Bab 62, Tendangan Kaki Hantu. Ayah, sejak kecil aku tumbuh bersama Xianya, dan aku benar-benar mencintainya. Kumohon, kabulkan keinginanku. Li Bokai berbicara dengan wajah tulus dan suara penuh keteguhan. Aku sudah memutuskan bahwa Xianya adalah wanita yang akan kunikahi. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan kami. Hah? Berani sekali kau berbicara seperti itu kepadaku. Alis Li Zhenwei langsung terangkat. Ia membentak dengan marah, suaranya menggema di ruangan. Bocah bodoh. Jika kau ingin masuk ke dalam keluarga Li, kau harus melewatiku lebih dulu. Selama aku tidak setuju, yang bisa kau lakukan hanyalah hidup melajang seumur hidupmu. Tak seorang pun menyangka Li Zhenwei akan bersikap sekeras ini. Wajah You Chenghui tampak sangat canggung. Namun setelah melihat kekuatan dan pengaruh Li Zhenwei, bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja? Hari ini, apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan masalah ini. Ia memaksakan senyum dan berkata, Saudara Zhenwei, pernikahan mereka sudah ditetapkan 10 tahun yang lalu. Selama mereka menikah, aku tidak akan menerima mas kawin apapun. Bahkan, aku bersedia memberikan 30% saham perusahaan. 30% saham. Itu berarti puluhan juta. Banyak orang kaya yang hadir diam-diam terkejut. Dalam hati mereka mengacungkan jempol. Demi bisa memanjat cabang tertinggi keluarga Li, You Chenghui bukan hanya menyerahkan putrinya tanpa pamrih, tapi juga mengerahkan seluruh hartanya. Betapa kejam dan nekatnya. Lalu kenapa jika hadiahnya 100 juta? Ekspresi Li Zhenwei tetap dingin. Ia menatap ayah dan anak dari keluarga You dari atas, lalu berkata dengan nada datar namun penuh tekanan. Saudara You, sepertinya kau sama sekali tidak memahami apa itu tenaga dalam dan apa itu petarung bela diri, serta seberapa berharganya mereka. Hari ini, ikutlah ke turnamen tantangan laut lepas dan buka matamu lebar-lebar. Jadi di mata Paman You, aku memang tidak pantas untuk kakak AKAI, begitu ya? Lalu apa yang harus kulakukan? You Xianya merasa malu sekaligus cemas. Wajah cantiknya memerah, seolah darah akan menetes keluar. Ayah! Li Bokai masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Zhenwei sudah mengibaskan lengan bajunya dan berdiri. Masih berdiri di sana untuk apa? Ayo pergi. Jika membuat Tuan Jiang menunggu, konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa kau atau aku tanggung. Melihat pernikahan itu hampir dibatalkan, hati You Xianya dipenuhi keputusasaan. Tubuhnya melemas, nyaris jatuh ke tanah. Li Bokai segera menariknya dan berbisik pelan. Paman You, Xianya, jangan khawatir. Hari ini, saat kita bertemu Tuan Jiang, aku akan memintanya menjadi penengah. Ayahku paling takut padanya. Jika Tuan Jiang menyetujui pernikahan kita,
ayahku bahkan tak akan berani bernapas keras. Hemp. Melihat Li Bokai menarik ayah dan anak keluarga You masuk ke dalam mobil, Li Zhenwei mendengus dingin. Wajahnya tampak tidak senang, lalu ia menutup mata untuk memulihkan diri. Paman Li. Apakah Tuan Jiang benar-benar sehebat itu? You Xianya akhirnya bertanya dengan suara pelan. Tentu saja, jawab Li Zhenwei. Di Linzhou, orang yang paling tidak boleh kita singgung adalah Tang Guozhu dari keluarga Tang. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan wajah penuh penghormatan. Yang kedua adalah Tuan Jiang. Orang tua itu bisa mengendalikan petir, memadatkan ki menjadi prajurit, dan melukai orang dari jarak ratusan meter. Sehebat itu. Ayah dan anak keluarga You menghela napas kagum. You Xianya tersenyum dan berkata, kalau begitu, karena Paman Li dan AKAI sudah menerima bimbingan Tuan Jiang, tidak akan ada yang berani mengganggu mereka lagi. Jangan bicara sembarangan. Ekspresi Li Zhenwei mendadak menjadi serius. Ia berkata dengan suara rendah. Tuan Jiang adalah sosok seperti naga. Ia sangat ketat dalam memilih murid. Bahkan aku sendiri sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Ia hanya berbaik hati mengajarkan beberapa teknik padaku. Ayah dan anak keluarga You benar-benar terkejut. Tuan Jiang ini terlalu menakutkan. Bahkan Li Zhenwei saja tidak layak menjadi muridnya. Aku ingatkan kalian semua, lanjut Li Zhenwei dengan penuh hormat, di Linzhou, jangan sekali-kali menyinggung Tuan Jiang. Sekarang, keluarga Tang saja menghormatinya sebagai tamu kehormatan. Menyinggungnya sama saja menyinggung keluarga Tang. Itu akan menjadi bencana yang tak bisa diperbaiki. Paman You, jangan khawatir. Jika bertemu Tuan Jiang, kami pasti akan bersikap sangat hormat. You Xianya buru-buru berjanji. Saudara Wei, aku membawa agave ini. Kumohon bantu aku menyampaikannya kepada Tuan Jiang, kata You Chenghui sambil mengeluarkan kotak brokat dan tersenyum. Agave. Li Zhenwei tersenyum dan menghela napas. Baiklah, Saudara You. Terima kasih atas perhatianmu. Jika Tuan Jiang puas, maka kau benar-benar akan memanjat cabang tinggi. Saudara Wei, yang terpenting, mohon bantu aku dengan beberapa kata baik. You Chenghui akhirnya menghela napas lega. Tiba-tiba, ponsel Li Zhenwei berdering. Setelah menjawab, ia berkata dengan kesal. You Zhenghao ini benar-benar pandai menjilat. Dia malah pergi menjemput Tuan Jiang lebih dulu. Semua saling berpandangan. Li Zhenwei melambaikan tangan tanpa daya. Awalnya aku ingin pergi menyambut Tuan Jiang, tapi sekarang sudah tak ada gunanya. Ayo kita ke Villa Wolong dan menunggu. Tuan Jiang, kali ini nama besar seluruh Linzhou bergantung padamu. Di ruang tamu rumah waktu, You Zhenghao dan Tang Wannian mengepalkan tangan dan berkata dengan penuh ketulusan. HM. Jiang Tian mengangguk ringan, lalu menoleh dan tersenyum. King Er, ikut aku. Kita ke Villa Wolong untuk bertemu beberapa teman di Linzhou, lalu sore nanti naik kapal. Benarkah? Aku belum pernah ke laut lepas. Wajah Zhao Xueqing langsung bersinar penuh kegembiraan. Selama ini, demi mencari nafkah, ia harus lembur siang malam. Saat akhirnya libur, ia hanya bisa menghabiskan waktu di rumah. Hari ini, bisa ikut Jiang Tian melihat laut, membuatnya sangat puas. Seperti burung yang keluar dari sangkar, bebas terbang di langit luas. Dan yang terpenting, ia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau begitu, ayo. Jiang Tian menarik tangannya dan berdiri sambil tersenyum. Zhao Xueqing memegang tangan Jiang Tian dengan erat dan bertanya khawatir. Jiang Tian, aku dengar mereka bilang kau akan bertarung di kapal. Ah, aku lupa. King Er, kau tidak suka aku bertarung, ya? Kalau begitu aku tidak akan bertarung, kata Jiang Tian dengan nada tegas. Tuan Jiang, meski kami tahu Anda sangat memanjakan istri, Anda tidak boleh sejauh ini. Begitu kata itu terucap, terdengar suara tubuh jatuh ke lantai. Tang Wannian dan You Zhenghao langsung berlutut dengan wajah pucat. Tanpa kehadiran Jiang Tian, mereka hanya akan menjadi ikan di talenan Ye Gufeng di kapal judi laut lepas. Melapor kepada Nyonya Jiang, ini bukan pertarungan, ini hanya sparring bela diri. You Zhenghao memohon dengan wajah getir. Kami hanya punya Tuan Jiang sebagai sandaran. Jika beliau tidak membantu, kami benar-benar tamat. Sparring bela diri? Ada aturannya. Zhao Xueqing bertanya polos. You Zhenghao terdiam, tak berani menjawab. Kurang lebih begitu, Jiang Tian tersenyum sambil melirik mereka, memberi isyarat agar tidak bicara sembarangan. Cepat atau lambat, King Er akan mengetahui dunia bela diri. Saat itu tiba,
Ia akan menjelaskannya dengan perlahan. Baiklah. Ayo cepat berangkat ke kapal judi. Aku belum pernah naik kapal pesiar. Apa ada burung camar? Bisa memancing. Zhao Xueqing menarik Jiang Tian dengan gembira dan berjalan keluar villa. Melihat ekspresi bahagianya, Jiang Tian merasakan gelombang rasa bersalah di hatinya. Mulai sekarang, aku akan memperlihatkan padamu dunia seindah lukisan. Dunia yang makmur, bahkan hingga jagat raya yang tak berujung. Ia tersenyum lembut dan masuk ke dalam Mercedes Yao Zhenghao. Menatap punggung Jiang Tian dan Zhao Xueqing yang serasi bagaikan pasangan surgawi, Yao Zhenghao menghela napas. Mungkin hanya di depan Nona Zhao saja Tuan Jiang mau tersenyum. Namun ia paham, meski hubungannya sudah cukup dekat, mereka tetap tidak berada pada tingkat yang sama dengan Jiang Tian. Tak lama kemudian, mereka tiba di Villa Wolong. Tuan Jiang, ayahku masih di perjalanan. Bagaimana kalau... Tang Wannian hendak berkata sesuatu. Tak perlu. Aku akan menemani Xueqing berjalan-jalan di paviliun Wowangian, jawab Jiang Tian. Ia memberi isyarat agar mereka tidak mengikuti, lalu menarik tangan Zhao Xueqing menuju halaman kecil yang tenang. Begitu memasuki paviliun Wowangian, seorang lelaki tua berjalan cepat menghampiri dan membungkuk dalam-dalam. Aku, tendangan kaki hantu, memberi hormat kepada Tuan Jiang. HM, kenapa kau ada di sini? Jiang Tian tersenyum sambil melangkah masuk. Aku sudah menunggu di Villa Wolong selama 3 hari, kata tendangan kaki hantu sambil berlutut. Aku bersedia melayani Tuan Jiang seumur hidup. Ia telah memikirkan ini matang-matang. Menjadi murid mungkin mustahil, tapi menjadi pengikut masih ada harapan. Apakah aku membutuhkan perlindunganmu? Jiang Tian bertanya ringan. Tubuh tendangan kaki hantu gemetar, wajahnya pucat, namun ia berkata tegas. Tuan Jiang tidak membutuhkannya. Tapi Nyonya Jiang. Baik, bangun, kata Jiang Tian. Hatinya sedikit tersentuh. Terima kasih, Guru Jiang. Mulai sekarang, aku bersumpah melindungi Nyonya Jiang sampai mati. Ia bersujud berulang kali, air mata mengalir tanpa henti. Bersambung.